seri Mandalika memang bukan seri penutup di tahun 2022 ini. Tapi di seri ini menjadi seri penentu gelar juara untuk dua pembalap di kelas berbeda, yaitu Alvaro Bautista dari kelas World Superbike dan Dominic Egerter dari kelas World Supersport. Keduanya sama-sama menisbatkan diri sebagai World Champion 2022 di sirkuit Mandalika. Dan di video kali ini, kita akan membahas Dominic Egerter yang ternyata mampu mempertahankan gelar juara di balapan World Supersport. Dan seperti apa gokilnya permainan pembalap asal Swiss ini di tahun 2022? Mari kita mulai, let's go! Di video sebelumnya, kita pernah membahas kalau ada 3 pabrikan baru yang join di balapan World Supersport 2022, yaitu Triumph, MV Agusta, dan Ducati. Ketiga pabrikan ini menurunkan motor dengan kapasitas yang lebih gede dari pemain lama, yaitu Yamaha dan Kawasaki, yang sama-sama menggunakan motor 600cc 4 silinder. Triumph menurunkan motor Street Triple RS 765cc 3 silinder, MV Agusta menurunkan F3 800RR 798cc 3 silinder, dan Ducati menurunkan Panigale V2 955cc 2 silinder. Ketiga motor ini tentunya mendapatkan pembatasan pada rev limit dan pembatasan bobot minimum yang sedikit lebih berat dari motor yang murni 600cc 4 silinder, supaya kompetisi balap ini tetap berjalan dengan adil dan seimbang. Dan ketiga motor ini mendapatkan predikat sebagai Next Generation Super Sport. Tapi apa yang terjadi di musim ini? Ternyata performa ketiga motor ini belum bisa tampil secara maksimal. Yang menempati 3 besar klasemen World Supersport ternyata justru para pemain lama, yaitu Yamaha dan Kawasaki. Di awal musim lalu, saya sempat berimajinasi Nicolo Bulega dengan Panigale V2 dari tim Aruba IT Racing Ducati nantinya akan menjadi rival berat dari Dominic Egerter. Ternyata salah cuy. Yang menjadi rival Dominic Egerter ternyata adalah Lorenzo Baldassarri, sesama rider yang menunggangi Yamaha R6, tapi dari tim yang berbeda. Lorenzo Baldassarri adalah rider dari tim Evan Bros Yamaha, sedangkan Dominic Egerter adalah rider dari tim Tenket Racing Yamaha. Sebagai tambahan informasi, Lorenzo Baldassarri dulu juga adalah lawan dari Dominic Egerter ketika di Moto2. Oke lanjut, perebutan poin antara Domi dan Baldassarri memang cukup sengit ya di musim ini. Meskipun Domi di baru musim pertama ini lebih mendominasi kemenangan, tapi Baldassarri sempat memperkecil jarak menjadi 5 poin saja ketika di Magny Cours Race 1. Itu pun karena drama yang terjadi di Ceko ya, di mana saat itu Domi mengalami crash, tapi malah sempat-sempatnya pura-pura pingsan. Padahal dia udah sempat bangun ya. Tujuannya supaya dapat red flag, biar ada kesempatan buat pemuncak klasemen ikut balapan lagi, supaya tidak terlalu kehilangan banyak poin. Akhirnya, Domi mendapatkan hukuman tidak boleh ikut balapan di race 2 seri Ceko. Seai caranya. Tapi di balapan selanjutnya, Domi menolak kendor dan kembali tampil ngosek yang akhirnya mampu memperlebar jarak dengan Baldassarri. Dan ketika di seri Mandalika, Baldassarri seharusnya masih memiliki peluang untuk merebut titel juara dari Dominic Egerter, meskipun peluangnya kecil ya, atau setidaknya menunda pesta kemenangan Dominic Egerter. Tapi sayangnya, dia justru jatuh di lap kedua dan gagal finish, yang akhirnya membuat Domi mampu mengunci gelar juara di race 1 seri Mandalika. Meskipun Domi saat itu hanya berhasil finish di posisi keempat ya, tapi tercipta gap 83 poin yang sudah mustahil dikejar oleh Lorenzo Baldassarri. Kan saat itu, balapan tinggal menyisakan race 2 Mandalika, ditambah sisa 2 balapan lagi di seri Phillip Island, Australia, yang meskipun seandainya Baldassarri mampu memenangkan semua balapan, mentok cuma nambah 75 poin. Jadi udah gak mungkin bisa terkejar poinnya. Di musim 2022 ini, Domi tampil sangat menggila. Bahkan jumlah rekor kemenangannya meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Dari total 22 balapan yang sudah dijalankan sejauh ini, Domi mampu 18 kali naik podium dengan diantaranya 16 kali kemenangan. Ini belum termasuk Phillip Island ya, karena video ini diupload sebelum seri Phillip Island. Dengan berhasilnya Domi mempertahankan gelar juaranya, maka otomatis ini akan memperpanjang rekor kemenangan beruntun dari Yamaha R6 sebagai motor yang bisa menang 6 kali secara beruntun dari tahun 2017 sampai 2022.
Dengan kemenangan ini, Domi juga mencatatkan namanya sebagai pembalap yang sanggup juara World Supersport secara beruntun, menemani dua nama sebelumnya, yaitu Sebastian Charpentier yang juara pada 2005 dan 2006, serta Kenan Sofuoglu yang juara di tahun 2015 dan 2016. Gelar juara World Supersport ini juga merupakan gelar kedua Domi di tahun 2022 ini. Setelah di bulan September 2022 kemarin, dia juga berhasil menjadi penguasa di balapan Moto E. Gokil juga nih orang ya, dua gelar balap yang berbeda dalam satu musim cuy. Dan musim 2022 ini akan menjadi musim terakhir Domi di balapan World Supersport, sebelum akhirnya dia akan lulus dan naik kelas ke World Superbike 2023 mendatang untuk bergabung bersama tim GRT Yamaha yang nantinya akan ditandemkan dengan Remy Gardner, mantan pembalap Tech 3 KTM yang musim ini memang sangat kesulitan beradaptasi di MotoGP. Sepertinya akan menarik melihat Dominic Egerter akhirnya bisa naik kelas, karena World Superbike adalah kelas balap yang sangat dia impikan. R1, maybe in 2 years I can ride something like this. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Domi sangat berbahagia ketika dia mendapatkan kesempatan untuk mencicipi motor kencang Suzuki X-Star MotoGP GSX RR sebagai bentuk hadiah perayaan atas keberhasilannya menjuarai Moto E. Semoga aja nantinya dia nggak disia-siakan ya. Dan satu lagi, Baldassari musim depan juga akan naik kelas ke World Superbike dan bergabung dengan tim GMT94 Yamaha. Rivalitas keduanya akan berlanjut di kelas yang lebih tinggi. Dengan ditinggalnya dua pembalap gacor ini, apakah Yamaha R6 di musim depan masih bisa menjadi penguasa di kelas World Supersport di tengah gemburan motor Next Generation Supersport yang bisa jadi musim depan akan semakin galak? Cukup menarik. Kalau ada revisi atau kalian mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Singkat aja video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!